Raksasa Beliung sudah mula mengawal dirinya. Mana tuanku ni? Tuanku? Oh, tuanku. Berhenti. Berhenti, Boboiboy. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, di video ini kita akan membahas bahwa kuasa elemental adalah kuasa yang paling berpotensi menjadi villain atau lawan Boboiboy sendiri di series maupun film yang akan datang. Oke, mari kita bahas. Tapi sebelum itu, bagi yang belum subscribe, diklik dulu subscribe-nya di bawah. Dan jangan lupa juga aktifin notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar Boboiboy di channel ini. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja, ini dia. Sudah menjadi rahasia umum jika kuasa elemental Boboiboy beberapa kali terjadi lost control atau lepas kendali karena masalah-masalah internal antar elemennya. Seperti awal kemunculan Boboiboy Halilintar di Boboiboy musim 1 episode 6. Ia mengalami lost control karena Adudu membuatnya terpisah jauh dari elemen lainnya ketika berpecah. Lalu ia menakutkannya dengan meledakan balon di dekatnya. Lalu kemunculan Boboiboy Taufan di Boboiboy musim 1 episode 11. Ia mengalami lost control disebabkan memakan biskuit Yaya yang telah dicampurkan cairan emosi X oleh Adudu. Membuatnya ia tertawa tak henti-henti sehingga menjadi lupa ingatan akan siapa dirinya. Cederakan orang lain? Tak apa yang kau mengarut ni? Tenaga dia dah meninggal sampai paras yang bahaya. Hentikan dia sekarang. Lalu kemunculan Boboiboy Api di Boboiboy musim 3 episode 16. Ia mengalami lost control disebabkan dirinya yang sangat tertekan. Berani betul. Serangan bobola api. Dan juga pada series Boboiboy Galaxy musim 1 episode 11, di saat Boboiboy dan kawan-kawannya menjalankan misi ujian kental Tapops, lalu rekan tim lainnya membuat Boboiboy dan kawan-kawannya tak berdaya dan memancing emosi Boboiboy. Dan akhirnya Boboiboy pun mengeluarkan elemental apinya, lalu ia pun tak memberi ampun kepada rekan tim lainnya, sehingga Laksamana Tarung turun tangan untuk menenangkan Boboiboy. Lemah? Hah? Kau kata kita orang lemah? Aku akan tunjuk kau siapa yang lemah. Kuasa elemental. Ya! Ambil balik. Ya! Tapi diorang ni dah melampau. Syukur. Tenang Boboiboy. Tenang. Dan yang terakhir, kemunculan Boboiboy Beliung yang berhasil mencetak sejarah histori kuasa elemental yang paling lost control karena disebabkan oleh kemunculannya sendiri, bukan karena masalah internal ataupun lupa ingatan yang sering terjadi. Tolong saya.
tuanku. Saya tak boleh kawal diri saya. Ingat, Bobo Boy. Kamu yang mengawal kuasa itu, bukan sebaliknya. Macam mana tuanku? Saya tak boleh tuanku. Semuanya sudah berakhir, Bobo Boy. Lepaskan saja kuasa. Lepaskan. Lepaskan. Setelah kejadian lost control yang terjadi pada Bobo Boy Beliung di Arch Windara, sebenarnya masih ada kejadian lost control yang paling berkesan sepanjang histori Bobo Boy. Tepatnya di Arch Baraju nanti yang akan tayang di tahun 2025 mendatang, di mana diperlihatkan Bobo Boy Blaze dan Ice yang mengalami lupa ingatan sampai hampir berubah menjadi elemen tahap ketiganya. Nah, ini akan berpotensi menjadi villainnya sendiri. Kenapa? Ya karena kuasa elemental memiliki sifat alami untuk mengawal penggunanya, membuat penggunanya harus terjebak di dalam dimensi kuasa yang renggang tanpa harus berbuat apa-apa, seperti yang terjadi pada Bobo Boy Beliung. Hal ini pula yang terjadi kepada Retaka yang membuat dirinya terobsesi kepada semua kuasa elemental. Dan jika terus dibiarkan, kuasa tahap ketiga berpotensi menjadi musuh dalam selimut. Akan tetapi, perkembangan dan seiring waktu yang akan menjawab kesiapan Bobo Boy atas kuasa-kuasa tersebut. Tapi semua itu bisa diatasi Bobo Boy dengan baik seiring berjalannya waktu. Perkembangan jalan cerita mungkin akan meletakkan Bobo Boy di antara dimensi kuasa elemental yang mengawalnya atau dia yang mengawalnya. Dan balik lagi, semua itu tergantung keputusan Monster seperti apa nantinya. Kita hanya bisa berteori, berkritik dengan bijak, dan memberikan saran atau pendapat untuk Monster. Jadi ya, jangan berlebihan dengan semua itu. Oke, itulah pembahasan singkat mengenai kuasa elemental adalah kuasa yang berpotensi menjadi villain atau musuh Bobo Boy. So, gimana menurut pendapat kalian? Komen di bawah ya. Baiklah, itu saja konten kali ini. Di like video ini kalau kalian suka dan di share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.